Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kalau kami masih diberi kekuatan untuk terus menjalani puasa, kami masih diberi kekuatan sampai hari ini juga untuk menjalani hidup di tengah proses hidup yang tidak mudah untuk kami lewati. Tapi kami percaya kekuatan Tuhan itu lebih dari segalanya buat kami. Firman ini yang akan memampukan kami untuk berjalan tegak, berdiri sampai pada akhirnya. Kami tidak perlu takut dengan Goliat-Goliat yang ada di dekat kami, yang berusaha untuk menghancurkan hidup kami. Kami tahu bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Malam ini saya akan berkhotbah tentang berkat di balik proses, ya. Orang kalau bicara proses itu, Bu Eli, mengerikan. Saya itu cuman bilang ya sama ibu-ibu, hari-hari ini banyak ibu-ibu yang kena petir, saudara ya. Yang kena petir, kaget-kaget, kekejutan yang tiba-tiba. Menghadapi kehidupan yang sulit ini, jangan panik. Semakin panik, iblis itu terus mendekat. Ya, kalau kita semakin tenang, semakin percaya, ya berarti iman kita teguh, iblis itu menjauh, saudara. Tapi kalau saudara izinkan terus panik, iblis mendekat. Sementara semua yang ada milik kita itu ada juga di dalam kuasanya iblis. Lah kalau iblis mendekat, kita ini hari-hari ini akan jadi bulan-bulanan. Makanya jangan takut ketika diproses. Saudara tahu ada satu ayat yang tadi saya dapat pada waktu saya mau menyiapkan khotbah di Kisah Rasul 14 ayat 22. Makanya jangan takut. Kenapa sih kita harus ngalami proses? Ini lihat ya. Di tempat itu, Kisah Rasul 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Hari ini apa yang tujuan Tuhan dalam proses? Supaya kita bertekun dalam iman. Orang hari-hari ini diproses itu bukan Tuhan itu kurang kerjaan, saudara. Supaya setiap hari kita bertekun untuk percaya tanpa melihat. Dan untuk masuk dalam kerajaan Allah, firman Tuhan berkata, kita harus mengalami banyak sengsara. Gak enak ya. Sengsara aja sudah ndak enak, ditambah kata depannya banyak. Jadi kalau kita mau hari ini membangun kerajaan Allah, maka kita harus siap mengalami banyak sengsara. Ndak apa-apa Bu Eli, sengsara ndak apa-apa. Sengsara itu baik supaya kita bertekun dalam iman. Karakter kita diubah, rohani kita jadi sehat. Makanya proses itu membuat Tuhan itu ngalami zona nyaman. Tuhan itu gampang loh berjaga-jaga kalau kita lagi ngalami proses, ya. Jadi sekali lagi persiapkan diri kita karena ini sudah akhir zaman, siap panjang umur, siap ngalami banyak sengsara. Ya, kalau kita tidak siap ngalami banyak sengsara, minta sama Bapak di surga, Tuhan jangan kasih saya panjang umur, pendek umur aja, supaya sengsaraku berlalu dengan hidup tanpa air mata, tanpa penderitaan, tanpa sakit penyakit. Tapi kalau kita masih mau panjang umur, siap alami banyak sengsara, diproses.
Nah, kita lihat apa sih keuntungannya kalau hidup diproses. Saudara tidak perlu lari. Kita lihat ya ayatnya di Amsal 13 ayat 11 sampai 12 ya. Bertekun dalam iman, bertekun menghasilkan buah roh, bukan buah daging. Bertekun menghasilkan karakter Kristus, bukan karakter kita sendiri. Manusia lama kita sudah mati, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalam hidupku. Oh, itu tidak mungkin bisa sekedar membalik telapak tangan. Itu perlu proses. Nah, Amsal 13 ayat 11 sampai 12. Hai anakku, lihat ya, kita semua malam ini dikasih perintah. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Siapa yang lagi marah sama Tuhan berarti sedang menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Kita tahu didikan peringatan tuh ndak enak. Coba kalau orang tua kita atau kita lagi mendidik, meringatkan anak, tentu sebagai seorang anak kita merasa tidak nyaman. Ya, saudara percaya hari ini lewat proses Tuhan itu bukan jahat. Tuhan itu bukan tega. Tuhan itu lagi mendidik dan memperingatkan kita. Sudah sejauh ini hidupmu ini banyak penyimpangan. Makanya aku mau meluruskan jalan hidupmu dengan didikan peringatanku. Jangan marah, jangan menolak, dan jangan bosan. Jadi hari ini orang yang diproses Tuhan tidak boleh bersungut-sungut. Berarti saudara sedang menolak dan bosan. Karena Tuhan itu memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Lihat ya, berarti saudara dan saya yang lagi ngalami proses Bu Eli, prosesnya berat Bu Eli, it's okay, it's okay. Saudara dan saya adalah anak yang dikasihinya. Lihat ya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Dikasihi, disayangi, bentuk kasih, bentuk sayangnya Tuhan kepada kita semua adalah lewat didikan peringatan. Itu semua lewat proses masalah. Orang kalau bentuk zona nyaman ya, saudara diberkati, itu cuman fasilitas bonus. Tapi waktu saudara ngalami masalah, senyatanya bentuk kasih sayang Tuhan sedang terjadi. Lah kita dikasihi, disayangi kok kita marah. Tentunya kita jangan bosan, kita juga jangan hari ini lari dari didikan Tuhan. Jangan menolak. Lihat ayat 13. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Nah tuh ya. Jadi kalau kita hari ini mau lari dari prosesnya Tuhan, senyatanya kemiskinan dan cemooh. Jadi percayalah, di balik proses hidupmu yang kau tidak mengerti hari ini, kenapa Tuhan ini masih berlanjut, ini masih terjadi. Ternyata saudara adalah dikasihi, disayangi. Yang hari ini kemiskinan dan cemooh itu tidak akan menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tetapi siapa yang mengindahkan teguran, ia akan dihormati. Luar biasa ya. Jadi pastikan berkat di balik proses itu 3. Dikasihi, disayangi, dihormati. Tapi kalau saudara menolak didikan Tuhan, saudara bosan akan peringatannya, dan saudara tidak lagi mengindahkan teguran tapi mengabaikan, menganggap enteng, maka saudara akan kehilangan berkat. Makanya malam ini yuk, sudahlah, jalani, nikmati, syukuri setiap proses. Kalau itu mendatangkan kebaikan, saudara menikmati, disayangi, dikasihi, dan dihormati, maka tidak ada orang yang hari ini menolak didikan Tuhan, bosan akan peringatannya, dan mengabaikan teguran Tuhan. Itu 3 hal ya.
Saudara percaya 3 hal hari ini: jangan menolak didikan, jangan bosan akan peringatannya, dan jangan mengabaikan teguran. Apapun proses, sesakit apapun, tenang aja. Makanya berulang kali saya selalu berkata, setiap kita hari ini yang jatuh rumah tangganya, jatuh keuangannya, jatuh kesehatannya, jatuh yang namanya reputasi, semuanya, kita ini sedang jatuh di dalam tangan kasih karunia. Karena semua proses itu tidak akan menghancurkan hidup saudara, tapi membuat kita dihormati, disayangi, dikasihi. Yang penting saat kita diproses, kita jangan lari, kita jangan menolak, kita jangan mengabaikan semua proses. Nah, apa yang menjadi berkat hari ini, malam ini ya, khususnya kalau kita puasa, kita percaya ada banyak ibu-ibu bilang gini, Bu, makin puasa ya Bu, godaannya banyak. Hari pertama puasa loh Bu, saya sudah emosi Bu, boleh ngelanjutin puasa? Boleh. Yang penting jangan terus tinggal dalam emosi. Tetap bersukacita di tengah puasa. Sekali lagi, orang yang gak bisa bersukacita itu orang yang gagal total. Imannya gagal total. Kenapa? Karena hidupnya hanya dikendalikan oleh apa yang dilihat. Tapi kalau kita hidup dikendalikan oleh Tuhan yang tidak terlihat, tapi Tuhan itu pasti nyata, pertolongannya sangat terbukti, maka kita hari ini nggak akan pernah berduka cita. Jalani hari demi hari tetap dengan kelegaan dan sukacita. Nah, kita lihat apa sih? Jangan menolak didikan Tuhan, ya. Jangan menolak, jangan bosan, jangan mengabaikan. Diingat, tiap kali proses bertambah buruk, keadaan hidup bertambah buruk, selalu katakan, jangan menolak, jangan bosan, jangan abaikan. 3 kata ini, maka kita akan menikmati berkat di balik proses. Sudahlah, banyak sengsara ndak apa-apa, ya, daripada nanti saudara ndak ngelewati banyak sengsara, banyak nikmat dengan kesalahan, dengan pelanggaran, nanti bayar harganya di depan mahal. 40 hari saudara menolak didikan Tuhan, bayarnya 40 tahun. Tapi kalau 40 hari ini menjalani proses dengan benar, maka 40 hari akan menikmati berkat di depan 40 tahun. Menikmati berkat Tuhan tanpa susah payah. Kalau menikmati yang nyaman-nyaman dulu, nanti susah. Saudara pilih mana? Nggak apa-apa, bonyok di depan, nggak usah marah, nggak usah menolak didikan. Nah, tujuan Tuhan berkat waktu kita dididik dengan proses. Saudara tidak perlu lari, itu di Yohanes 5, Yohanes 15 ayat 2-3. Yohanes 15 ayat 2-3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah akan dipotong. Setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Pastikan malam ini jangan pernah menolak didikan Tuhan lewat proses. Sekalipun itu sakitnya luar biasa. Kenapa? Karena 3 hal. Ya, yang pertama, kita dipaksa Tuhan hari-hari ini berbuah. Bukan buah daging, tapi buah roh. Karena 9 aksesoris buah roh itu calon mempelai Kristus. Tuhan datang nanti menjemput calon mempelainya. Aksesorisnya bukan yang bling 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 bling. Saudara pakai berlian, oh ndak laku ya. Kalau kedatangan mempelai Kristus, kita sebagai calon mempelainya ndak butuh berlian lagi, saudara. Ndak butuh yang namanya aksesoris apapun, mau kalung, mau cincin, tapi aksesorismu 9 buah roh.
itu harus memancar, saudara. Ya, itu yang dicari Tuhan. Makanya jangan menolak didikan. Tuhan tidak mungkin menjemput mempelainya tidak pakai aksesoris. Oh, tidak cantik nanti ya. Makanya aksesorisnya harus dipersiapkan mulai sekarang. Istilahnya orang mulai menabung buat beli cincin, buat beli aksesorisnya, kepala, rambut, semua saudara, pakaian, tangan, semua. Kita mulai mempersiapkan itu. Bayar harganya apa? Ya banyak sengsara itu tadi ya. Saudara bisa beli aksesoris itu ketika saudara diproses dengan banyak sengsara. Saudara menghasilkan aksesoris 9 buah rohnya hari ini berbuah lebat. Di situ keberhasilan saudara terjadi ya. Yang pertama, kita dibersihkan dari sampah dosa. Makanya ranting yang sudah berbuah itu masih dibersihkan. Karena nggak mungkin kita sebagai orang benar, nggak ada yang namanya sampah-sampah dosa masih bisa bersih total. Nggak. Saya makin dibawa ke sini, makin dibawa. Di sini saya merasakan sampah-sampah amarah, sampah kebencian itu semakin tidak ada, saudara. Makanya kita makin berkurang, Kristus semakin bertambah. Yang kedua, kita dibersihkan dari sampah dosa. Yang ketiga, kita menjadi pelaku firman. Jadi untung berkat di balik proses itu jangan menolak, ya. Saudara percaya Tuhan itu baik. Kita dipaksa untuk berbuah. Kita dibersihkan dari sampah dosa. Dan kita ini dilatih menjadi pelaku firman. Bukan pinter teori. Tapi kita semua dilatih menjadi pelaku-pelaku firman di akhir zaman. Jadi tidak usah takut ya. Saudara malam ini ngucap syukur loh Tuhan. Lewat proses yang tidak mudah. Sehingga saya hari ini dipaksa Tuhan untuk pakai aksesoris berbuah lebat. Saya lagi dibersihkan dari sampah dosa. Dan saya lagi dilatih untuk jadi pelaku firman. Bukan hanya pintar teori. Katam perjanjian lama, perjanjian baru Bu Eli sudah 10 kali. Satu hari Bu Eli saya baca pasal demi pasal itu 10 pasal. Hebat. Tapi yang jadi pertanyaannya, sudah ndak jadi pelaku firman? Sudah ndak buah rohnya lebat? Sudah ndak sampah-sampah dosa itu dibuang? Kalau itu nggak jadi standarnya, hidup hanya baca Alkitab, hanya katam, hanya selesai 10 pasal satu hari, itu nggak buat Tuhan bangga. Makanya siapapun kita malam ini, yuk terima kasih proses. Katakan, terima kasih proses. Lewat proses, aku ndak menolak proses. Ternyata aku dipersiapkan sebagai calon mempelai Kristus. Banyak sengsara itu bukan standarnya orang berdosa. Banyak orang sering kali menghakimi orang. Ya, misalnya ada orang yang ada kekejutan tiba-tiba yang menyerang hidup orang benar. Orang pasti bilang gini, dosa itu kamu banyak dosa. Enggak. Justru lihat ya, orang yang dikasihi, orang yang mau Tuhan menyatakan kasihnya, Tuhan mau menyatakan disayangi, itu lewat banyak sengsara. Mau jadi murid Kristus, di situ firman Tuhan di Kisah Rasul 14 ayat 22, itu banyak sengsara. Ada ayat lagi satu kalau saudara lihat. Satu ayat di 2 Korintus 6 ayat 4. Ini ayat yang saya simpan saudara. 2 Korintus 6 ayat 4. Lihat. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran. Udah enak saudara, ya sabar. Nah, orang mungkin berpikir waktu kita ngalami penderitaan, kesesakan, kesukaran yang bertubi-tubi, orang bilang kamu berdosa. Koreksi diri. Koreksi. Kamu sebagai pelayan Allah yang modelnya apa? Ya salah. Lah ini lihat
Tunjukin firman Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, orang menghakimi kita karena tiba-tiba suamimu selingkuh, tiba-tiba suamimu dikejar debt collector karena hutang online dan sebagainya. Mungkin tiba-tiba suamimu divonis penyakit kanker dan sebagainya, belum lagi hutang, penyakit dan sebagainya. Orang berkata, "Lah kamu pelayan Allah, kenapa kamu mengalami penderitaan, kesesakan, kesukaran?" Saudara, jangan pernah mau dengar penghakiman sehingga saudara tidak lagi melayani Tuhan. Tapi baca di 2 Korintus 6 ayat 4. Sebaliknya dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran. Sudah sabar, ada depannya penuh. Tadi sudah sengsara, depannya banyak. Loh, paketnya komplit tuh saudara. Lihat saudara, Tuhan itu kadang-kadang mengikut Kristus memang tidak sama. Bayangin, sudah sengsara depannya ada banyak, sudah sabar masih depannya penuh kesabaran. Itu sebabnya jadi pelayan Allah tidak gampang, jadi hamba Tuhan tidak gampang, hamba uang lebih gampang saudara. Tapi kalau mau jadi hamba Tuhan, pelayan Allah, siap ngalami banyak sengsara, siap penuh kesabaran menghadapi penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Jangan menolak. Kalaupun dunia menghakimi hidupmu, kasihan deh lu bodoh, it's okay. Tapi kita hari ini jangan pernah menolak didikan Tuhan lewat proses. Karena nanti kehilangan 3, disayangi, dikasihi, dihormati. Sayang, kasih, hormat, ini jadi satu paket. Kalau kita lari nanti dapat cemooh dan kemiskinan itu akan menimpa. Lihat ya, kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Jangan mengabaikan didikan, mengabaikan teguran apapun. Tuhan lewat proses yang buat saudara hari ini aduh menderita, sesak, sakit tubuh Elisa, penderitaan, kesesakan. Saudara ngalami proses yang tidak mudah saudara. Tapi percayalah hari ini, malam ini kita mengerti ya. Supaya menghasilkan aksesoris, sampah dosa dibuang. Yang ketiga apa saudara? Supaya jadi pelaku firman. Nah yang kedua, jangan bosan akan peringatannya. Yuk kita baca ayatnya di Ibrani 12b 12 ayat 5b sampai 6 ya. Saudara percaya ayat ini yang berkata, "Hai anakku," Ibrani 12 ayat 5b sampai 6. "Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan." Nah, jangan anggap enteng ya. Kita hari ini jangan serius dengan masalah, tapi serius dengan didikan Tuhan. Itu tujuannya apa? Semakin saudara serius dengan keuanganmu, serius dengan suamimu terus yang selingkuh, serius dengan kanker, serius dengan usaha yang sepi, kita hari ini tidak fokus dengan apa tujuan Tuhan di balik didikannya. Makanya jangan anggap enteng. Lihat ya kata berikutnya, "Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihi, ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak." Sudah diajar, disesah lagi. Kira-kira enak enggak? Enggak enak. Makanya Wahyu 3 ayat 19 berkata, "Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah." Apa berkat di balik proses? Yang pertama, kita belajar menerima proses sebagai peringatan Tuhan, itu sebagai bentuk kasih Tuhan kepada kita. Berarti kita dikasihi. Yang kedua, yaitu relakan hati saat Tuhan mengingatkan kita sebagai anak. Saudara, kalau kita ini jadi anak gampangan, tidak bakal Tuhan itu mengingatkan kita. Tapi
Tapi karena dia menganggap kita anak, kita dikasihi, maka kita hari ini diberi peringatan. Makanya relakan hati, terima semuanya. Yang ketiga, bertobatlah saat Tuhan mengingatkan kita sebagai apa saudara? Anak yang dikasihi. Jadi berkat di balik proses itu pertama, yaitu kita akan menikmati kasih Tuhan. Yang kedua, ketika kita menerima, tidak menolak, kita menikmati kasih Tuhan. Yang kedua, apa berkat di balik proses? Relakan hatimu saat Tuhan mengingatkan kita sebagai anak. Jadi kita ini bukan anak gampangan, tapi karena anak yang dikasihi, maka kita hari ini selain menerima didikan, kita juga relakan hati dan kita mau bertobat. Siapa yang diuntungkan? Kalau kita hari ini menolak, kita bosan akan peringatannya, maka kita tidak rela, kita hari ini tidak mau bertobat, maka kita yang juga ngalami kerugian. Sebagai anak yang dikasihi, saya percaya saudara yang hari ini dihajar proses sampai berdarah-darah, itu karena Tuhan lagi mencetak orang yang luar biasa. Tuhan lagi mau mempersiapkan berkat yang luar biasa, kepercayaan yang luar biasa. Sebelum itu dicurahkan, maka kita hari ini jangan bosan-bosan kalau kita diperingatkan lewat proses yang menyakitkan. Tuhan ingatkan kita, nak, jalanmu sudah menyimpang. Yuk, terima peringatanku, relakan hatimu, bertobatlah, karena aku ini lagi mengasihi engkau sebagai anak-anak yang bukan gampangan. Bentuk cinta kasih sayangku hari ini, maka kita mau belajar untuk menerima, merelakan hati dan bertobat. Amin. Itu berkat loh. Bayangin, mujizat itu bukan sakit sembuh, miskin kaya, tapi mujizat itu ketika Tuhan mendapati saudara dan saya lewat proses. Saudara bisa mengalami Tuhan di tengah proses, saudara merelakan hati, ya rugilah Tuhan. Tapi kan ujung-ujungnya pertobatan kita jauh lebih berharga. Taat kaya tanpa taat itu nol. Tapi hari ini diproses dengan ketaatan, itu nilainya 100. Istilahnya kalau orang ujian, walaupun saudara kaya, tapi tanpa ketaatan, itu 0, dikasih nilai 0 rapotnya. Tapi diproses dengan bertubi-tubi, hari ini diperingatkan berkali-kali. Aduh Bu Eli, saya jadi benar kok ya datang proses. Itu tandanya saudara dan saya jangan bosan. Nikmati aja, karena hidup hari ini sekalipun dalam proses, tapi hidupmu sudah dalam pertobatan, hidup dalam ketaatan, rapotnya ditulis 100. Jadi saudara lebih pilih mana? Kaya tapi hidup semau gue, ndak ada taat, rapotnya 0, merah, kebakaran. Tapi di tengah bonyok Bu Eli, usaha makin sepi, suami makin galak, istri makin cerewet, anak makin berontak. Tapi di mata Tuhan, Tuhan lihat hidupmu sudah menerima semua proses ini, merelakan hati dan bertobat, maka kita keluar jadi 100 nilainya. Kita diberi gelar anak-anak yang dikasihi, anak-anak yang disayangi, anak-anak yang bakal menikmati penghormatan. Ya, jadi berkat apa saudara? Terima semua prosesnya, relakan hatimu, ya wis rugi sebentar aja Tuhan, karena ini memang aku lagi diproses. Suamiku galak, suamiku selingkuh, ya sudah rela sesaat. Aku juga tidak sakit hati kok Tuhan, wong ini lo buat kebaikanku, yaitu pertobatanku. Takut apa? Kalau nilaimu 100, upahmu ya 100. Lah kalau nilainya 0, upahnya ya 0. Kan
sesuai. Saudara kalau nih dapat nilai 100 dapat gelar apa? Juara kan? Nah makanya Tuhan juga gitu. Tuhan tuh lagi cari juara, bukan kaya-kayaan seperti di sosmed. Orang posting kipas-kipas dolar, kipas-kipas uang 100.000, posting crazy rate. Wah ya, crazy rate rumah di video terus diposting. Ndak. Tapi pastikan di akhir zaman Tuhan lagi cari orang yang kaya di hadapan Tuhan, yang hari ini yaitu menerima prosesnya, merelakan hatinya, bertobat. Percayalah, hari ini kalau nilaimu 100, maka upahmu yang akan Tuhan berikan juga 100. Amin. Makanya malam ini yuk, ada berkat kok di balik proses. Nikmati aja lah sudah. Jangan hari ini cepet kabur, jangan menolak, jangan bosan. Yang terakhir, jangan mengabaikan teguran ya. Jangan mengabaikan teguran itu di Ayub 5 ayat 17 sampai 18. Ayub 5 ayat 17 sampai 18 ya. Saudara percaya puasa ini akan punya nilai 100 kalau saudara bisa jaga hati benar-benar. Makanya jangan suka marah ya, di puasa ini penilaian Tuhan nanti jalan loh 40 hari. Istilahnya saudara lagi dikasih satu perjalanan ya, satu proyek 40 hari. Saudara pastikan proyek 40 harinya Tuhan 40 tahun nanti menikmati. Kok bisa klop ya, baru kepikir saya kenapa kok selalu dikasih puasa 40 hari. Ternyata klop ya, 40 hari dapatnya 40 tahun. Jadi proyeknya Tuhan hari ini 40 hari, yuk jalani dengan maksimal. Saudara sedang jalani proposal proyeknya Tuhan hanya 40 hari ya. Tapi selebihnya setelah puasa ya jangan marah-marah, ini pelatihan. Tapi saya percaya selama 40 hari ini kita mau kejar 100 nilainya di hadapan Tuhan. Jangan marah ibu-ibu kalau hari ini kau puasa anakmu menjengkelkan ya. Anakmu siapapun yang jengkelkan gitu. Pastikan kita tetap kejar nilai 100-nya Tuhan. 40 hari lulus dari doa puasa, hasilnya 1 hari dihitung 1 tahun ya. Pastikan kita keluar dengan upah 100 ya. Rapotnya 40 hari pastikan loh ya. Jangan sampai 40 hari rapotnya merah enggak ya. Jangan terus biru merah. Oh itu jelek saudara. Grafiknya enggak baik. Yang merah gini, yang biru merah jelek. Tapi pastikan kita mau buat grafik yang terus naik tiap hari sampai 40 hari. Saudara kalau sudah terlatih dengan terbiasa, saya percaya 40 hari akan melatih habits orang benar, gaya hidup, pola hidup orang benar itu akan jadi luar biasa. Ayub 5 ayat 17 sampai 18. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Lihat ya, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Berbahagialah ya. Siapa yang lagi ngalami proses bertubi-tubi, berbahagialah. Jangan pernah menolak didikan yang maha kuasa, karena dialah yang melukai tetapi dia yang membebat, dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Tuhan itu yang pertama menyediakan kebahagiaan di balik teguran. Hari ini pastikan proses itu berkatnya kebahagiaan. Saudara tidak bisa lihat namanya orang masih diproses ya belum lulus. Lah Bu Eli di depan mata itu yang terjadi kacau balau buruk, semuanya bonyok. Ya namanya proses. Ya namanya proses yang buruk-buruk dulu yang terjadi. Tidak mungkin namanya proses mau yang enak-enak, namanya bukan proses itu saudara. Tapi percayalah kalau Tuhan berkata malam ini nak, berbahagialah, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Kalau Tuhan memberikan kebahagiaan, Dia sudah sediakan yang terbaik di depan. Hari ini engkau lagi diproses orang dilukai, suami, mertua, ya pihak ketiga lagi melukai hidupmu. Percayalah, Tuhan berkata
Dialah yang melukai tetapi juga membebat. Jadi kalau kita dilukai hari ini, percayalah Tuhan itu sudah sediakan berkat di balik lukamu. Karena kalau dia membebat, dia pasti akan berikan yang terbaik. Ganti luka, ya. Ganti luka ada, ganti ludah ada. Ludah berbicara fitnah. Percayalah malam ini tidak ada orang yang hari ini lari. Bu, saya ini dilukai sama suami saya bertahun-tahun. It's okay, Ibu. Karena Tuhan membebat Ibu, nanti ada upahnya di balik luka. Bu, saya difitnah, ndak apa-apa. Ada upah di balik ludah. Malam ini 3 hal. Yang ketiga, tangan Tuhan akan menyembuhkan setiap pukulan. Siapa yang lagi ngalami sakit, Bu Eli sakit, bertahan, bertahan. Kalau dia membebat, dia menyembuhkan. Dia berkata, sesungguhnya berbahagialah orang yang tidak hari ini menolak didikan yang maha kuasa. Berarti Tuhan sudah sediakan kebahagiaan, upah di balik luka, dan upah di balik setiap pukulan, hajaran lewat proses. Mungkin hari ini kita tidak mungkin ya, namanya orang ngalami proses bertubi-tubi pasti berkatanya sakit, sakit. Pasti tidak mungkin saudara hari ini tidak bercucuran air mata, nggak mungkin. Kita pasti malam ini sama-sama berkata sakit Tuhan, Tuhan sakit, Tuhan penderitaan, kesesakan, beban berat jadi satu numpuk Tuhan terjadi. Malam ini percayalah, yang pertama jangan pernah menolak ya, jangan bosan dan jangan abaikan tegurannya. Pastikan 3 hal ini saudara yang diuntungkan. Siapa yang hari ini mengerti sudah akhir zaman, 9 aksesoris buah roh, sampah dosa, hidup jadi pelaku firman itu sedang di-upgrade. Saudara hari ini terima aja prosesnya Tuhan, relakan sebentar, bertobatlah. Percayalah kalau nilaimu sudah 100, nanti firman Tuhan berkata, engkau akan menikmati kebahagiaan. Berbahagialah barang siapa ku kasihi dan ku tegur. Artinya kita hari ini akan menikmati kasih. Bagaimana kita akan disayangi dan dihormati oleh Tuhan. Pastikan malam ini tidak ada orang yang kecewa sama Tuhan, marah dengan proses bertubi-tubi. Tidak usah abaikan teguran Tuhan ya, tidak usah maksudnya mengabaikan teguran Tuhan, jangan mengabaikan. Kalau kita diproses Tuhan, pastikan, oh Tuhan, aku tahu Engkau sudah menyediakan kebahagiaan, Engkau punya maksud yang terbaik. Setelah saya lulus, saya adalah orang yang berbahagia, saya adalah orang yang hari ini akan menerima upah daripada luka-luka ini dibalut sama Tuhan. Saya juga akan menerima upah dari pukulan ini karena Tuhan menyembuhkan. Percayalah, setiap luka, pukulan hari ini, bahkan setiap apapun teguran Tuhan yang membuat engkau sakit, Tuhan sudah sediakan kebahagiaan dan upah di depan. Saudara tidak perlu lari ya, relakan hatimu, terima aja prosesnya, relakan hatimu dan bertobatlah. Maka malam ini dengan doa puasa, saya berharap kita menyelesaikan 40 hari dengan sebaik-baiknya. Pastikan setiap hari kalau tutup mata, review ya. Sebelum doa puasa, sebelum mau tidur, review Tuhan, hari ini aku sudah menyelesaikan. Tadi aku disakiti, suamiku dimaki loh Tuhan, tapi aku tidak balas. Aku balasnya senyum, 100 katanya Tuhan ya. Mungkin tadi Tuhan, aku tadi di jalan diserempet sama mikrolab ya, terus tapi aku ndak marah. Biasanya kalau aku dimaki aku buka kaca marah, tapi aku ndak marah. Aku cuman bilang puji Tuhan, haleluya. Tadi aku dikatai bodoh, matamu di mana, tapi aku cuman balas puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkata 100 anakku, 100. Tapi kalau yang tadi berhasil marah, Tuhan tadi saya dimaki-maki mertua, saya bales Tuhan, jengkel, 0 ya. Makanya hari ini yuk kita percayalah, setiap proses yang belum selesai itu pastikan bukan bencana, tapi
tapi berkat. Jangan pikir proses itu apes, proses itu bencana. Tapi mulai malam ini pikirkan, selama kita menjadi orang benar, kenapa orang benar selalu malah hidupnya proses? Ya karena Tuhan mau memberkati saudara lebih, karena Tuhan mau memberi saudara dalam kelimpahannya lebih. Makanya jangan marah, ya kalau mau diberi lebih, ya harus siap proses. Itu tadi, jadi pelayan Allah harus apa? Penuh kesabaran. Apalagi tadi banyak kesengsaraan, ndak enak ya, kata depannya banyak, penuh. Aduh, ndak enak. Saya waktu merenungkan 2 ayat ini bilang gini, kok ndak enak ya Tuhan? Sengsara aja sudah bonyok lah, masih ditambah kata depannya banyak sengsara. Sudah sabar itu ndak enak, penuh kesabaran. Jadi malam ini siapa yang suaminya makin galak, mertuanya makin balak, itu berarti berkatmu makin banyak. Saudara belajar penuh kesabaran. Ndak boleh sabar itu hatimu ndak diisi kesabaran yang penuh. Istilahnya hatimu kalau sudah bulat, maka yang bulat itu sabar. Marah itu ndak ada tempat, tangkep ya. Penuh berarti seluruh hati kita harus isinya penuh sabar. Boleh ndak 50% sabar, 50% marah? Oh ndak boleh ya. Kalau penuh 100% sabar. Kalaupun gagal, it's okay. Tuhan tahu kok. Tapi yang penting jangan terus tinggal dalam amarah. Kalau sudah gagal, hari ini ada banyak ibu-ibu, Bu, saya sudah marah, nggak kuat, Bu. It's okay. Boleh puasa dilanjutkan, boleh. Pokoknya jangan tinggal dalam amarah. Cepet balik standarnya, penuh sabar, ya. Banyak sengsara dilewati, itu sebagai proses, tapi tetap ada berkat di balik proses. Kita akan disayangi, dikasihi, dihormati, karena waktu dihormati kita berbuah roh, kita sudah menjadi pelaku firman. Keren ya, orang benar itu kalau ngerti firman itu mindsetnya berubah. Orang berkata, dunia engkau diproses berkali-kali bonyok, kasihan delu, apes. Koreksi diri karena dosa. Enggak. Saudara, ndak ada yang salah kok dengan proses hidupmu yang makin berat, makin kacau. Namanya orang sekolah ya harus naik tingkat, next level. Masa tinggal kelas terus? Enggak, harus tambah pintar ya. Semakin kau tambah pintar, didikannya makin banyak. Makanya orang makin ngerti firman, makin dituntut banyak. Jadi waktu dituntut banyak, prosesnya bertambah sengsara. Sengsaranya banyak. Jadi jangan marah ya, karena pada akhirnya semua proses itu kembali memberkati kita semua. Nggak ada yang dirugikan. Kalau berkat, kalau Tuhan berkata disayangi, dikasihi, dihormati, berarti setiap proses akan kembali. Upahmu pastikan ya 100, jangan nanggung-nanggung. 50 buat apa? Pastikan kalau bisa 100 ya, kalau gagal sekali ya 75 lah. Tapi alangkah jauh lebih baik kita berusaha 100 ya. Gagal 2 kali berapa Bu Eli? 50 ya. Gagal 3 kali, iya 75 lah. Gagalnya banyak ya 0 ya. Jadi makanya yuk kita hari ini pastikan kita mau menjara. Saya percaya ya dengan prinsip ini, saya percaya tanpa saudara minta-minta, saya terlalu yakin setelah puasa selesai 40 hari akan ada banyak kesaksian orang yang ngumpulin poinnya 100. Tangkep ya. Ini profetik loh saudara. Saya nggak tahu 2 minggu atau 10 hari yang lalu. Profetik bilangan 12 kalau nggak salah. Tuhan tuh bisa ingatkan saya waktu saya baca itu. Ingat ya perjalanan bangsa Israel. 40 hari mereka gagal, bersungut-sungut. 40 hari dikali 1 hari 1 tahun, dihukum 40 tahun. Kenapa kita ndak milih 40 hari bonyok, tapi upahnya 40 tahun di depan?
Itu gambarannya. Nah, puasa ini juga 40 hari. Makanya yuk hari ini pastikan nanti setelah puasa yang mengumpulkan 100 nanti di total akan banyak kesaksian. Orang akan bilang ini, saya melihat kasihnya Tuhan, saya melihat proses hidup saya disayangi Tuhan, saya melihat hidup saya hari ini menikmati penghormatan di mana aku diangkat Tuhan tinggi-tinggi. Wow. Ayo lomba-lomba, saya ya lagi lomba-lomba. Dari tadi jaga hati, mau marah Tuhan, jangan marah. Iya, enggak marah. Tadinya mau marah lagi, jangan marah. Iya Tuhan, enggak marah. Cepat loh Tuhan itu ingatin saya, jangan marah. Iya Tuhan, enggak marah. Sudah Tuhan, milih taat biar dapat poinnya 100 ya. Yuk kita berdoa. Selamat menjalani puasa, selamat beristirahat malam ini dengan nyenyak. Nggak usah bingung, nikmati aja proses, nggak usah ditengking-tengking. Tengking dalam nama Yesus, roh suami saya yang marah, nggak usah ya. Saudara tetap aja, karena hari ini Tuhan lagi mau memberikan cinta, sayang, hormatnya buat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita mau taruh tangan di dada. Bapa, terima kasih malam ini kami sudah menjalani doa puasa. Kami minta tuntunan Tuhan setiap hari untuk kami semakin mengenal kebenaran-Mu, supaya kami berlomba-lomba bukan menjadi orang yang kaya di mata dunia, tapi kami berlomba-lomba menjadi kaya di mata Tuhan dengan hidup dalam ketaatan. Kami akan taat menjalani proses Tuhan sampai pada akhirnya. Kami tidak akan pernah takut. Hari-hari ini 40 hari proses di mana kami menjalani program proyeknya Tuhan selama 40 hari. Kami mau Tuhan menjalaninya dengan totalitas, supaya ketika proses puasa ini selesai, kami punya habit, kebiasaan, gaya hidup anak-anak kerajaan Allah, gaya hidup pelayan-pelayan Allah yang siap hari ini untuk mengalami banyak sengsara dan siap hidup di dalam penuh kesabaran menghadapi apapun. Terpuji namamu Bapa. Biar sebentar kami mau tidur, biar kami menerima berkat yang menjadikan kami kaya susah payah tidak menambahinya. Tuhan memberikan berkat yang dicintainya pada waktu tidur. Terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Ya, God bless ya. Selamat tidur. Besok cek lagi ya, besok kayaknya saya sudah siapin bahannya. Besok kita live ya, saya mungkin jam 9. Kalau misalnya jam 9 sampai terlambat pun saya pasti kabari, mungkin jam 10, enggak apa-apa ya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap tegar, tenang, tabah, tersenyum. Jangan muka kayak kuda Nil, puasa enggak boleh cemberut ya, supaya nilainya 100. Jangan dikorting ya. Tuhan Yesus memberkati.